Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM, dan Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG CHCHT. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Ibu Wahyu Lestari MPD, dan Ketua Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Ibu Maufirotul Hamdiah MPD, dan juga dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran Bapak Ahmad Ilzamul Hikam MPD, serta teman-temanku yang berbahagia. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai fase dan tugas perkembangan. Yang pertama yaitu fase perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan. Fase ini dibagi menjadi 7, yakni 1. Fase bayi dan balita yang dimulai pada umur 0 sampai 2 tahun. 2. Fase usia prasekolah yang dimulai pada umur 3 sampai 5 tahun. 3. Fase usia sekolah awal yang dimulai pada 6 sampai 12 tahun. 4. Fase remaja yang dimulai pada umur 13 sampai 9 tahun. 5. Fase dewasa awal yang dimulai pada umur 20 sampai 40 tahun. 6. Fase dewasa pertengahan dimulai pada umur 41 sampai 65 tahun. 7. Yang terakhir adalah fase lansia yang dimulai pada umur 65 tahun ke atas. Kemudian ada fase perkembangan menurut teori Piaget. Pada teori Piaget ini, fase perkembangan dibagi menjadi 4, yakni 1. Fase sensomotorik yang dimulai pada umur 0 sampai 2 tahun. 2. Fase praoperasional yang dimulai pada umur 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga yaitu fase operasional konkret yang dimulai pada umur 7 sampai 11 tahun. Keempat, fase operasional formal yang dimulai pada umur 12 tahun ke atas. Kemudian ada teori perkembangan sosial emosional Erikson. Teori perkembangan sosial emosional Erikson dibagi menjadi 8, yakni 1. Kepercayaan versus ketidakpercayaan dimulai pada umur 0 sampai 1,5 tahun. 2. Otonomi versus malu dan ragu yang dimulai pada umur 1,5 sampai 3 tahun. Ketiga, inisiatif versus rasa bersalah yang dimulai pada umur 3 sampai 6 tahun. Keempat, usaha untuk kompetensi versus rendah diri yang dimulai pada umur 6 sampai 12 tahun. Kelima, identitas versus bingung peran yang dimulai pada umur 12 sampai 18 tahun. 6. Intimasi versus isolasi yang dimulai pada umur 18 sampai 40 tahun. Ketujuh, produktivitas versus stagnasi yang dimulai pada umur 40 sampai 65 tahun. Kedelapan, yang terakhir yakni keintiman versus putus asa yang dimulai pada umur 65 tahun ke atas. Selanjutnya ada implikasi fase perkembangan dalam konteks pendidikan. Pemahaman mengenai fase-fase perkembangan baik dalam teori perkembangan kognitif menurut Piaget maupun teori perkembangan sosial emosional Erikson memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam konteks pendidikan. Pendidik atau guru dan orang tua dapat menggunakan pemahaman ini untuk mendukung perkembangan anak secara holistik. Pendidik harus menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran dengan tahap perkembangan anak, materi dan pendekatan pengajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif dan emosional anak akan lebih efektif. Dan penting untuk menghargai proses belajar, bukan hanya hasil akhir anak-anak dalam fase awal perkembangan mungkin membutuhkan lebih banyak dukungan saat mereka menjalani proses pemahaman konsep daripada hanya fokus dalam hasil yang benar. Dalam pemahaman
mengenai fase-fase perkembangan dapat membantu pendidik dan orang tua untuk mengakui keunikan setiap individu dan dapat mengatasi kebutuhan mereka dengan lebih baik. Hal ini juga dapat membantu memastikan bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada aspek akademis saja, tetapi juga memperhatikan perkembangan sosial, emosional, dan moral anak. Baik, hanya ini saja yang dapat saya bahas pada video kali ini. Mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan kata, dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.